Perkenalkan, nama saya Agus Triyono. Saya bertugas di SMA Marsudirini, Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video praktik baik dengan judul Asesmen Diagnostik. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengetahui kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, dan hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik selanjutnya. Tahapan asesmen diagnostik kognitif adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Diagnosis dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Kedua, mengidentifikasi materi asesmen sesuai CP. Misal, menyusun 2 soal pertanyaan sederhana sesuai tujuan pembelajaran dengan materi yang akan dipelajari, dan membuat 6 soal dengan topik satu kelas di bawahnya, yaitu topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang yang akan dipelajari. Tahapan ketiga, menyusun KKTP dengan menggunakan pendekatan interval nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian. Tahap pelaksanaan asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik kognitif dilakukan pada awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada semua siswa di kelas atau melalui aplikasi GCR Google Classroom yang disiarkan oleh sekolah ataupun Google Classroom yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pada tahap diagnostik dan tindak lanjut, untuk interval 0-40%, tindak lanjutnya adalah perlu bimbingan pemahaman materi persamaan linear 2 variabel di fase D. Untuk interval 41-65%, tindak lanjutnya adalah perlu bimbingan pemahaman materi persamaan linear 2 variabel pada bagian yang diperlukan di fase D. Untuk interval 66-85%, tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan. Untuk interval 86-100%, tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan dan diberi tantangan lebih. Sebagai penutup, bahwa asesmen diagnostik sangat diperlukan dalam perencanaan pembelajaran sehingga kita bisa mengetahui kondisi keadaan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Cukup sekian, terima kasih. Setelah berdiskusi tentang asesmen diagnostik, saya lebih memahami dan mengetahui lebih jauh kondisi awal anak dalam pembelajaran. Dengan mengetahui asesmen diagnostik juga, maka akan dalam kurikulum Merdeka ini kita akan lebih paham dan akan mengajar akan lebih baik.